Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Herman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Herman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari PG. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif, gitu. Kenapa? Loh, dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu, dibiarkan, dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1, katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Itu aja. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mestinya bagaimana, Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa, Pak? Ya terserah polisi aja lah. Tetapi yang jelas itu
adalah vonis dan pertimbangan vonis yang mengambil dari dakwaan jaksa kan gitu. Berarti itu ada gitu. 3 orang yang menjadi buron itu. Nah selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan sehingga lalu dibiarkan. 8 tahun nggak usah dibuka gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film gitu, lalu dicari. Kan gitu kesannya. Dan itu sebabnya lalu dibatalkan. Putusan pengadilan ini, kesimpulan saya adalah pelajaran yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk untuk lembaga. Hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari Pengadilan Negeri Bandung di tangan Hakim Eman Sulaiman. Mari kita mengoreksi diri ya. Khususnya lembaga-lembaga pengawas, misalnya Kompolnas tadi ya. Jangan lagi telah memberikan penilaian menjas gitu, bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur. Kami sudah cek bahwa ini. Enggak, bukan itu tugas Anda. Tugas Anda itu adalah untuk mengawasi, mengecek, dan sebagainya. Bukan untuk memberikan penilaian langsung di luar. Tadi kalau seperti Profesor katakan, seandainya betul dikatakan Anda salah, Anda harus begini, tidak terjadi seperti ini. Ini saya selaku Polri, walaupun sudah pensiun ya, malu saya hari ini. Karena apa? Seperti ditampar, berapa itu? Seluruh dalil penggugat dikabulkan. Apa enggak merah? Tapi ini bagus untuk perbaikan. Ini bagus untuk perbaikan.